warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Indah dan kali ini saya sama Barli dan juga Jennifer yang merupakan awardee dari ISMA ya. Jadi teman-teman ini mau pulang. Sedih nggak? Sedih. Sedih tambah senang karena ketemu keluarga bentar lagi gitu kan. Nah, jadi mungkin saya mau kasih tahu juga ke teman-teman, menyemangati juga tentang ISMA ini sebenarnya apa sih. Nah, kita mau tanya-tanya sama Jen dan juga Barli tentang ISMA, dan mungkin perkenalan dulu nih, mulai dari Jennifer dulu. Silakan. Halo, aku Jennifer, awardee ISMA Coventry 2023 dari Politeknik Negeri Jakarta. Kemudian berikutnya Halo teman-teman semuanya, kenalin namaku Berliana dari Politeknik Apal Negeri Surabaya, awardee ISMA Coventry 2023. Oke. Nah, ISMA yang teman-teman ikutin kemarin tuh ada, dia kan sekarang ada ISMA yang untuk S1 dan juga vokasi ya. Berarti yang ini ISMA-nya vokasi. Oke. Dan katanya ISMA Coventry itu yang paling the best ya nggak sih? Kenapa nih the best sih kemarin? Karena kita sebagai awardee itu banyak dapat manfaatnya. Yes. Jadi bukan cuma belajar doang di kampus, tapi banyak pengalaman industri di situ juga. Ya, gimana kalau Barli pengalaman perkapalan ya? Iya. Tapi ada yang relate banget nggak? Atau karena kan ini kan yang ikut kan banyak kan bidangnya, itu kemarin gimana? Kalau saya kan dari K3 ya Bu, di sini saya ambilnya mekanik teknologi. Mechanical. Iya, jadi sini saya tuh kayak happy banget karena kan ada industrial visit, itu benar. ke GCB, DHL, Google, Triumph, sama Mini Cooper. Nah di situ tuh selain kita bisa ngeliat proses produksinya, kita juga bisa ngeliat ini implementasi ketiganya gitu. Oke. Nah, sekarang bicara tentang gimana sih perjuangan teman-teman sampai sini gitu. Karena pasti teman-teman yang lain pengen tahu ISMA itu apa sih? Atau dulu teman-teman juga pernah gitu nggak sih? Mungkin dari Barli dulu deh cerita. Jadi sebenarnya ini tahun kedua saya daftar ISMA Bu. Oke. Sebelumnya saya tuh gagal. Oke. Terus. Iya, jadi kan tahun pertama itu pertama kali ISMA aku dibuka. Jadi ya udah saya asal tahu aja, oh ISMA itu program beasiswa dari pemerintah. Udah cuma tahu itu doang. Saya nggak belajar bahasa Inggris terlalu gitu, terus nggak memperbaiki essay saya gitu. Terus akhirnya saya tuh gagal di proses wawancara. Mungkin karena waktu itu angkatan pertama, jadi dari ISMA sendiri tuh kayak memprioritasin angkatan di atas saya gitu. Oke, iya bisa jadi. Ibaratnya kan Oh saya ya, bisa misalnya angkatan berapa waktu itu? Tahun berapa yang eligible untuk daftar ISMA juga? pertama kali ISMA Di perkuliahan tahun angkatan? waktu itu saya semester 5. Semester lima. Iya, kan yang eligible kan semester 5 dan 7. Oke deh, kalau gitu Jennifer gimana pengalaman? Udah tahu, udah hunting dari awal? Betul, kalau aku udah hunting dari awal. Kalau Aca kan, Berliana kan Iya. ikut pas ISMAFO itu Ya. ada kan. Kalau aku emang udah tahu ISMAFO ada dan aku nggak langsung ikut karena aku maunya ikut di semester 7. Karena di Oke. semester 7 udah nggak ada matkul lagi. Ya, betul. Jadi ya persiapan aku udah dari ISMAFO ada kali. Jadi udah belajar, Ya. udah belajar segala macam. Jadi pas bisa ikut ya udah lumayan siap sih. Terus itu tuh kalau nggak salah harus dapat LOE gitu juga nggak sih? Kalau aku kan cuma familiarnya dengan S1, S2, saya teman-teman juga mungkin familiar itu. Kalau S1 atau ISMA ini, D3, D4 misalnya teman-teman ya, itu syaratnya apa aja dari awal yang persiapkan esai, kemudian syarat bahasa Inggris kan? Kalau yang pertama banget itu seleksi berkas, itu harus submit esai, nilai IPK kumulatif, sama Minimum IPT. berapa IPK? IPK itu 3 minimal, sama IPT. IPT itu bisa IELTS. Ya. Kalau untuk vokasi IELTS, Iya. TOEFL, Duolingo sama TOEIC. Itu emang bedain sama S1 ya, karena S1 nggak boleh TOEIC setahu. Oh gitu, oke. Terus Berli kemarin gimana? Berli strugglingnya di esai ya? Iya, waktu Nah setelah sempat gagal, terus apalagi nextnya? Maksudnya mau belajar dari yang lain kah? Atau emang ada teman-teman yang motivasi? Atau emang dari diri sendiri motivasinya muncul? waktu itu kayak sempet pengen nyerah gitu Bu, aduh gak usah daftar deh karena takut ditolak kedua kalinya kan. Tapi dari keluarga, dari temen itu kayak ayo nggak apa, coba aja daftar, siapa tahu kesempatanmu ada di sini kan. Terus akhirnya saya menghubungi salah satu alumni ISMA Coventry juga, terus kayak konsultasi sama masnya, kayak mas saya mau daftar, menurut mas gimana ya, nggak apa deh daftar aja. Terus akhirnya saya dibantu Bu masalah esai sama mas.
mungkin sampai juga ke interviewnya kali ya, bagaimana persiapannya. Apa sih momen yang paling susah selama mempersiapkan ISMA ini kalau dari Jennifer? Karena kan ini udah planning banget kan. Kalau kita udah planning pasti kita udah tahu, oh ini jangan sampai salah, ini jangan sampai salah, kayak benar-benar perfect baru daftar gitu kan. Nah, Menurut aku lebih ke internal kampusnya sih kalau di aku, karena kan harus setahu aku harus IPK kumulatif kan. Kalau di kampusku tuh nggak boleh nerbitin IPK kumulatif itu sampai lulus, jadi kita harus bikin sendiri, rata-rata sendiri. Menurutku tuh lumayan ribet, terus harus lebih ke tektok dari Kapolri sama KUI aku sih, itu agak ribet. berarti dari persiapan kampusnya Iya, ya, persiapan kampus. itu juga harus gercep juga gitu kan, karena kalau enggak kita juga pasti ketinggalan dalam proses berikutnya gitu ya.